Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema menghadapi perasaan bersalah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing juga oleh Roh kebenaran, dan hamba-Mu yang akan menjelaskan, Roh Kudus pimpin juga kami dengan hikmat dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Menghadapi perasaan bersalah. Ya, kita baca dalam Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas, yaitu Yudas Iskariot, yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Itulah nasib daripada Yudas Iskariot yang baru menyadari dia punya rasa bersalah yang luar biasa karena telah menjual sang guru agung. Akhirnya dia menggantung dirinya. Terus sekalian, perasaan bersalah adalah problema yang paling sering dihadapi oleh agama dan psikologi. Jadi kalau sudah mempelajari agama, sudah mempelajari psikologi, itu banyak berkaitan dengan perasaan bersalah daripada manusia. Ada dua kategori kesalahan. Yang pertama, kesalahan secara objektif yang tidak berkaitan dengan perasaan seseorang, secara objektif saja, walaupun perasaan bagaimana, tetapi perasaan secara objektif, kesalahan secara objektif, ya. Misalnya hukum yang dilanggar, walaupun orang itu nggak punya perasaan bersalah, tapi tetap secara objektif dia sudah melanggar hukum, ya. Nah, saudara sekalian, kesalahan yang secara objektif dapat dibagi menjadi 4 tipe. Kesalahan karena hukum dilanggar, ya. Kesalahan terhadap adat istiadat dan kebiasaan lisan dalam masyarakat. Ya, kita hidup dalam bermasyarakat. Kalau kita melanggar adat istiadat atau kebiasaan lisan nggak tertulis, kita merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, kesalahan terhadap standar yang ditetapkan diri sendiri, melawan hati nuraninya. Ya, walaupun secara hukum adat, secara hukum masyarakat kita tidak melanggar, tapi kita melanggar hukum yang muncul dari dalam hati nurani kita sendiri, yang sudah ditanamkan, yang sudah diajarkan sejak kita masih kecil. Ya, kita rasa bersalah saja karena kita melawan hati nurani kita. Ya. Yang keempat, kesalahan karena melanggar perintah Tuhan. Nah, ini objektif ini. Engkau sudah melanggar perintah Tuhan. Misal saja mencuri, kau telah melanggar, kau telah bersaksi dusta misalnya. Ya. Kesalahan karena melanggar hukum perintah Tuhan. Nah, yang kedua, kesalahan secara subjektif. Yang berkaitan dengan perasaan gak enak dalam diri seseorang dikarenakan penyesalan atau rasa malu atau sikap menghukum diri sendiri sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Iya, ada rasa malu, ya, ada penyesalan, ya, itu kesalahan secara subjektif. Nah, ada 3 kategori yang terkait dengannya. Yang pertama, rasa takut akan hukuman. Diri sendiri merasa takut dihukum, ya. Baik hukum masyarakat maupun hukum secara negara, ya. Rasa kehilangan harga diri, aduh, saya merasa malu sekali karena sudah melanggar aturan itu, ya. Rasa kehilangan harga diri, ya. Bagaimana kata orang, bagaimana kata masyarakatku, ya. Atau bagaimana kata keluargaku.
apalagi dari keluarga yang terhormat, kita melanggar. Nah, bagaimana masyarakat memandang keluarga kami? Ya. Rasa kesepian, rasa ditolak atau diisolasi oleh lingkungannya. Kan lingkungannya merasa kamu sebagai orang yang melanggar hukum adat. Ya, kamu tinggal di masyarakat yang punya hukum adat dan kamu melanggarnya. Ya. Sehingga kamu merasa ditolak, ya, diisolasi oleh lingkunganmu. Oke. Perasaan bersalah dapat timbul secara kuat atau lemah. Secara tepat atau tidak tepat. Saya ulangi. Perasaan bersalah dapat timbul secara kuat atau secara lemah. Secara tepat maupun tidak tepat. Itu perasaan bersalah. Iya, rasa bersalah tidak selalu berdampak buruk. Ya, nggak selalu berdampak buruk rasa bersalah. Karena pada satu pihak dapat mendorong seseorang untuk mengubah tingkah lakunya atau mencari pengampunan dari Allah dan sesamanya. Jadi kalau orang tuh nggak punya rasa bersalah, bagaimana dia bisa mencari pengampunan dari Allah, mencari pengampunan dari sesamanya? Dia rasa nggak punya rasa bersalah kok. Nah itu repotnya gitu. Ya. Namun di lain pihak, perasaan bersalah dapat juga merusak apabila selalu menghantui pikirannya. Waduh, bertahun-tahun dia rasa bersalah. Ya. Dia merasa, aduh aku sudah begitu bersalah kepada orang tua aku. Walaupun mungkin orang tua kita sudah mengampuni kita, tapi kita terasanya aku menjadi anak yang durhaka, aku sudah mengecewakan orang tua aku, misalnya gitu. Atau aku sudah mengecewakan hati Tuhan yang begitu mengasihi aku. Walaupun dia sudah minta ampun, sudah menyesali, Tuhan sudah mengampuni, tapi dia merasa tetap rasa bersalah itu masih ada. Ya, itu. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang rasa bersalah ini? Ada duka cita yang konstruktif yang membangun dan ada pengampunan ilahi. Lihat 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 10. Jadi meskipun aku, kata Paulus, telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, ya, surat Paulus yang keras gitu ya, yang tegas ya. Namun aku tidak menyesalkannya, kata Rasul Paulus. Ya, karena duka citamu membuat kamu bertobat. Jadi kalau seorang nggak pernah berduka cita, nggak mungkin dia bertobat. Ya, duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan. Sehingga mendorong orang tua untuk mencari pengampunan karena dia rasa, aduh aku berduka cita karena aku telah bersalah. Ya. Duka cita yang konstruktif yang membangun membawa seseorang kepada perubahan hidup yang konstruktif. Ya, perubahan hidup terjadi setelah orang itu berduka cita, menyesali akan perbuatannya masa lalu. Ya. Pengampunan ilahi selalu ditawarkan oleh Injil Kristus. Kalau kamu datang menyesali akan dosamu, meminta pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Namun seseorang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah apabila ia tidak bersedia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Kalau dia tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, Tuhan juga tidak bisa memaafkan dia. Dia perlu minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Ini satu hal yang penting. Iya. Apa penyebab rasa bersalah itu? Pengalaman masa lalu yang dipelajari. Ini selalu berkaitan. Pengalaman masa lalu yang dipelajari. Seseorang biasanya belajar yang benar atau salah sejak masa kecilnya. Jadi kalau dia punya orang tua yang strict, yang tegas,
Kalau kamu melakukan ini, kamu akan dipuji. Kalau kamu melakukan yang itu, kamu akan ditegur, didisiplin. Ya. Jadi sejak kecil dia diajar untuk membedakan yang benar, yang salah, yang boleh atau tidak boleh. Ya, itu pengalaman masa lalu yang dipelajari. Ya. Iya. Tapi masalahnya ini bagus ini statement ini. Feeling guilty, rasa bersalah, doesn't mean, tidak berarti you have something wrong. Tidak berarti kamu sudah melakukan sesuatu yang salah. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang tertentu yang dibesarkan dalam keluarga yang terlalu membuat Torat-torat yang sebenarnya nggak perlu, ya, Torat-torat yang bukan dari Tuhan, ya, Torat yang dibuat oleh manusia itu sendiri, ya. Jika kamu melakukan ini, kamu akan bikin malu orang tua. Belum tentu bikin malu Tuhan, ya, belum tentu melanggar perintah Tuhan, tapi orang tuamu akan bagaimana rasanya di hadapan masyarakat, ya. Sehingga orang tuanya selalu menanamkan dari kecil, ya, dalam tanda kutip, Torat-torat yang tidak tertulis dalam Torat Tuhan. Ya, Torat-torat baru saja yang dibuat oleh orang tuanya. Ya. Feeling guilty, rasa bersalah, doesn't mean, tidak berarti you have something wrong. Tidak berarti kamu sudah melakukan hal-hal yang salah. Ya. Kalau kita mohon bimbingan Tuhan, belajar di bawah firman Tuhan, ternyata yang dulu kita rasa bersalah melakukan hal itu sebenarnya kita nggak melanggar perintah Tuhan, tapi kita melanggar misalnya harapan orang tua yang melebihi firman Tuhan. Sudah nggak boleh, ya. 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 Yang kedua, standar pribadi yang tidak realistis itu salah satu sebab daripada rasa bersalah. Standar pribadi yang nggak realistis. Sebagian orang tua menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi anak mereka, terlalu tinggi, ya, bagi anak mereka. Orang tua jarang memberikan pujian kepada anak karena nggak pernah merasa puas. Ya, kalau kita melihat anak kita berbuat baik, ya, kita secara alamiah harusnya kita memuji. Papa bangga dengan kamu, mama bangga dengan kamu. Ternyata kamu bisa melakukan hal itu. Ya, itu pujian seperti itu tuh penting sekali buat anak untuk menanamkan harga dirinya. Tapi sebagian orang tua nggak pernah puji anaknya, selalu mengkritisi, ya, terhadap anaknya, sehingga anaknya berkata, heran orang tua aku selalu kritik aku walaupun aku sudah berbuat yang terbaik, tapi mereka nggak pernah puji aku. Itu satu masalah pada diri orang tua, ya. Anak sering dipersalahkan, dihukum dan dikritik sehingga ia selalu merasa diri gagal, ya. Mungkin orang tuanya selalu mempunyai standar, kamu harus sepintar ommu, ya, atau tantemu, ya. Kalau engkau tidak bisa sepintar saudara sepupumu itu, papa mama belum bisa bangga dengan kamu. Wah, itu satu perbandingan yang kurang logis, ya. Harusnya kita berkata, oke, papa merasa bangga karena kamu sudah melakukan yang terbaik. You have done your best, ya. Walaupun tiap anak beda-beda talentanya, beda-beda kemampuannya, kita berkata, you have done your best. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Ya, ini penting. Akibatnya, rasa mempersalahkan diri sendiri, mengkritik diri dan rendah diri akibatnya. Dia selalu mempersalahkan dirinya. Aku belum baik kok. Padahal teman-temannya sudah berkata muji-muji, oh kamu luar biasa, kamu dapat hadiah kamu. Tapi dia berkata, enggak, aku belum merasa yang terbaik. Kenapa? Karena orang tuaku belum memuji aku. Ya, gitu, ya. Ya, selalu dia mempersalahkan diri, mengkritik diri dan akhirnya rendah diri. Anak yang dibesarkan dengan keluarga seperti itu, anak cenderung mempunyai hati nurani yang lemah. Hati nurani yang lemah, yang selalu menegur dia, walaupun dia sudah berbuat yang semaksimal mungkin, tapi hati nuraninya menegur dia, karena dia belum sesuai dengan standar orang tuanya, misalnya gitu. Ya, yang ketiga,
rasa rendah diri dan tekanan sosial. Rasa bersalah menciptakan rasa rendah diri. Apalagi jika ditambah dengan tekanan sosial yang begitu besar. Ya, orang-orang lingkungannya selalu mempunyai satu standar yang dibandingkan dengan saudaranya tertentu yang mempunyai prestasi yang luar biasa, ya, gitu ya. Sehingga sosialnya masyarakat selalu menuntut tuntutan yang begitu tinggi, ya, yang kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Yang keempat, perkembangan hati nurani yang keliru. Ada orang yang mempunyai perkembangan hati nurani yang keliru. Setiap orang memiliki keadaan nurani yang berbeda. Hati nurani dapat menjadi jahat. Nah, ini penting. Hati nurani dapat menjadi jahat, tidak peka dan lemah. Yaitu. Kenapa hati nurani menjadi jahat? Karena menetapkan standar yang tidak logis. Ya. Juga enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Gitu. Perfeksionis sekali, ya, gitu ya. Oke. Nah, yang kelima, ada pengaruh supranatural. Pengaruh supranatural. Setan sebagai pendakwa manusia bisa membuat perasaan bersalah. Nah itu, waktu orang itu belum jatuh dalam dosa, setan membujuk orang itu untuk melakukan perbuatan yang membuat dia jatuh dalam dosa. Setelah perbuatan itu dilakukan, dia jatuh dalam dosa, setan malah menjadi pendakwa orang itu. Nah, kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Kamu sudah berbuat dosa, kamu sudah mempermalukan Tuhan, kamu sudah mengecewakan orang tuamu. Ya, itulah setan. Sebelum orang jatuh dalam dosa, dia membujuk orang itu untuk jatuh dalam dosa. Setelah orang itu jatuh dalam dosa, setan menjadi pendakwa orang itu. Ya, bandingkan Yudas Iskariot. Sebelum jatuh dalam dosa, dia dibujuk oleh setan untuk menjual Yesus. Setelah Yesus dijual, baru dia merasa bersalah dan setan memberikan dakwaan dalam hatinya. Kamu sudah menjual gurumu. Kamu sudah berbuat salah yang begitu besar kepada gurumu. Akhirnya Yudas Iskariot pergi menggantung diri. Ya, itu pengaruh setan. Ya, tapi Roh Kudus sebagai pribadi yang supranatural, Roh Kudus juga punya membuat rasa bersalah. Ya, Roh Kudus juga bisa membuat rasa bersalah pada diri seseorang. Namun, ini penting. Namun membimbing orang itu ke dalam pertobatan dan pengampunan ilahi. Ya, kalau setan hanya membuat rasa bersalah, udah gitu saja, sehingga membuat orang itu jadi kecewa, putus asa, dan bunuh diri. Tapi Roh Kudus lain. Roh Kudus membuat orang itu bersalah karena memang sudah melanggar perintah Tuhan, tapi membimbing orang itu ke dalam pertobatan dan pengampunan ilahi. Puji Tuhan. Iya. Akibat dari rasa bersalah apa? Yang pertama, melindungi diri dari rasa bersalah. Itu ada sebagian orang yang melindungi diri dari rasa bersalah. Misalnya, orang itu malah menyalahkan orang lain. Ya, ambil contoh. Kita lihat Kejadian 3, Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Setelah ditegur Tuhan, mereka saling mempersalahkan. Adam mempersalahkan istrinya mempersalahkan ular. Ya. Jadi mereka tidak secara berani berkata, ya Tuhan, akulah yang bersalah. Tapi mereka malah menyalahkan orang lain. Ya, itu dalam psikologi disebut gaya proyeksi, menyalahkan orang lain yang bersalah, yang membujuk dia bersalah. Ya. Itu. Yang ke B, mencoba untuk membenarkan tindakan sendiri guna menyangkali tanggung jawab sendiri. Jadi dia berusaha membenarkan tindakan sendiri. Kalau aku tidak melakukan ini, kami pasti celaka. Padahal belum tentu, ya. Kalau aku tidak melakukan ini, kami pasti rugi besar. Padahal belum tentu, ya. Jadi mencoba untuk membenarkan tindakan sendiri guna menyangkali tanggung jawab sendiri. Iya.
Nah, yang kedua adalah mengutuki diri. Akibatnya orang itu nggak pernah dapat rasa rileks, ya, karena dia mengutuki diri kok, ya, nggak dapat rileks dia. Yang kedua, orang itu nggak dapat menolak permintaan orang lain, karena orang lain tahu orang itu sudah melanggar. Makanya ada orang tertentu yang begitu jahat ya, dia pakai perbuatan orang itu yang salah. Kalau aku laporkan kepada bosmu, kamu pasti habis kamu, ya, kamu akan dipecat. Sehingga apa saja yang orang itu minta, orang yang telah melakukan kesalahan itu, ya sudah aku lakukan saja, ya. Karena kalau aku tidak memenuhi permintaanmu, wah, engkau akan melakukan yang lebih berbahaya lagi bagiku, ya. Aku akan merusak reputasiku, ya. Ada sebagian orang yang begitu jahat, ya, yang memanipulir perbuatan orang lain untuk keuntungan dia. Kita perlu hati-hati, ya. Iya, yang C, menghindari diri dari segala bentuk rekreasi, ya. Oh, teman-temannya, ayo sudah santai, ayo kita ini hari libur, ya kita gunakan libur bersama dengan keluarga kita, dengan teman-teman. Tapi dia bilang, aku nggak mau, aku maunya kerja terus, ya. Sebenarnya orang yang nggak mau rekreasi, mau kerja terus, itu salah satu sebabnya karena ia sedang menghukum dirinya sendiri. Menghukum dirinya sendiri. Aku orang yang celaka. Aku akan menghukum diriku dengan kerja keras, ya, supaya orang lain bisa memuji aku misalnya gitu. Aku anak yang durhaka, kurang bisa dibanggakan oleh orang tuaku, sehingga aku harus kerja keras. Orang lain lagi libur, aku terus kerja keras, ya. Dia sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri, ya. Iya. Yang ketiga, reaksi sosial. Pikiran yang negatif terhadap sesama dan terhadap diri sendiri biasanya akan menceraikan orang itu dengan sesamanya. Sehingga ya itu, kalau kita selalu berpikir negatif terhadap sesama dan terhadap diri sendiri, kita nggak pernah melihat kebaikan orang lain dan nggak pernah melihat kebaikan diri sendiri, akibatnya orang lain yang mau berteman dengan kita pun juga mereka merasa aneh, ya. Herannya kamu nggak pernah puji dirimu sendiri, nggak pernah puas dengan dirimu sendiri, nggak pernah puji orang lain yang sudah begitu baik sama kamu. Kamu tuh orang yang aneh. Nah itu kalau disebut orang aneh, repot juga ya. Akhirnya dia diceraikan, masa di teman-teman yang dulu sebagai orang-orang dekat, jadi malah pelan-pelan mereka menjauhkan diri dengan orang seperti gini, ya. Karena dianggap sebagai orang yang aneh, gitu. Iya. Yang keempat adalah reaksi fisik. Perasaan bersalah bisa berakibat penyakit. Ada sebagian orang yang senang mengalami sakit karena akan mendapat simpati dari orang lain. Nah ini repotnya gitu ya. Kalau dia sudah menghadapi, bagi dia tuh beratnya, dia mulai mengeluh dah. Aduh, aku mahku kambuh, gitu. Aduh, migrenku kambuh, gitu. Sehingga teman-temannya akan berkata, nah ini orang ini selalu nih, ya, kalau ada masalah, tantangan, selalu migrennya kambuh, selalu mahnya kambuh. Padahal belum tentu ya. Sehingga orang akan berkata, akan mengejek dia. Aduh, orang ini pasti alasannya sama, ya. Karena memang dia mungkin tidak dibiasakan sejak kecil untuk menghadapi tantangan. Kalau menghadapi tantangan, kakaknya akan datang, oke, biar kakaknya akan menghadapi. Atau orang tuanya akan datang, oke, tenang aja, papa mama akan hadapi. Sehingga orang itu nggak siap menghadapi tantangan. Ya. Kalau dia sudah kehilangan orang-orang yang biasa melindungi dia, mungkin orang yang biasa melindungi dia itu sudah dipanggil Tuhan, sehingga dia merasa, aduh, aku nggak mampu nih, rasa diri nggak mampu. Ya. Pertobatan dan pengampunan. Pertobatan lebih dalam dari penyesalan. Jadi kalau kita bicara soal pertobatan, itu lebih dalam dari penyesalan. Orang yang menyesal belum tentu bertobat. Aku menyesali perbuatanku yang lalu.
Tapi apakah dia mau bertobat? Belum tentu. Ya, jadi pertobatan itu adalah step berikutnya setelah penyesalan. Ya. Pertobatan mencakup perubahan sikap hidup. Orang yang bertobat adalah orang yang bersedia merubah sikap hidup yang keliru kepada sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Apa yang perlu dilakukan terhadap orang yang merasa bersalah? Apa yang perlu dilakukan terhadap orang yang merasa bersalah? Teladani sikap Yesus dalam Yohanes 8 ayat 11b. Ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina, ditangkap oleh ahli Taurat atau orang Farisi, lalu kan dibawa kepada Yesus. Kalau menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Lalu Yesus tulis di tanah ya. Mereka coba mau tahu bagaimana respon Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata hal yang luar biasa. Jikalau ada seorang yang merasa diri nggak pernah berbuat dosa, biarlah orang itu yang pertama kali mengangkat batu menghujamkan kepada perempuan ini, yang merasa diri belum pernah berbuat dosa. Wah, tiap-tiap orang mulai mengevaluasi diri. Iya ya, aku barusan pernah berbuat dosa. Aku telah berpikir yang tidak benar, tidak yang kotor, yang najis. Aku pernah berbuat jahat, melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Ya. Lalu setelah semua orang pergi, hanya tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka itu? Perempuan itu, mereka sudah meninggalkan. Ya. Lalu Yesus berkata satu hal yang luar biasa. Aku pun tidak menghukum kau. Waduh, luar biasa karena anugerah Tuhan. Aku pun tidak menghukum kau. Walaupun engkau sudah tertangkap basah berbuat zina, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah. Nah, ini penting. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sudah cukup. Ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, pergilah dan jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mulai dari sekarang, jangan tunda waktu untuk bertobat. Mulai dari sekarang, hidup dalam hidup yang baru. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa rasa bersalah itu sudah sangat menyiksa orang tersebut. Yaitu, orang itu sudah begitu tersiksa dengan rasa bersalah. Apabila orang itu dikritik lagi, maka malah akan menimbulkan mekanisme pertahanan yang tidak produktif. Wah, karena sudah terlalu banyak dia dikritik, kalau ditambah kritik lagi, orang itu akan malah berubah. Aku harus mempertahankan diriku. Aku harus menyangga semua dakwaan itu. Wah, itu jadi akhirnya tidak produktif ya. Jadi counter produktif. Ya, kita perlu sadar orang ini sudah lama, sudah banyak disiksa oleh perasaan bersalah. Nah, kita perlu menolong dia untuk bangkit lagi, ya, untuk hidup baru, ya, untuk hidup memuliakan Tuhan. Ya. Ya. Yang ketiga, menolong orang itu untuk memiliki konsep yang benar tentang etika dan moral. Dia harus punya konsep yang benar tentang etika dan moral. Ya. Yang pertama, mengevaluasi kembali standar orang tua berdasarkan firman Tuhan. Jangan-jangan standarnya terlalu ada sebagian orang tua yang terlalu berlebihan dengan tuntutan yang diberikan kepada anak-anaknya. Ya. Dia perlu mengevaluasi kembali standar orang tua berdasarkan firman Tuhan. Apa sebenarnya yang sering membuatnya merasa bersalah? Nah itu. Perlu ditanya, perlu kita mengevaluasi diri. Apa sebenarnya yang sering membuatnya merasa bersalah? Nah, yang C, mempelajari cara untuk dapat mengampuni diri dan memperbaiki diri. Nah ini, kita perlu belajar cara yang efektif bagi tiap orang beda-beda ya. Mempelajari cara untuk dapat mengampuni diri. Kita
Tuhan sudah mengampuni diri kita. Kenapa kita tidak bisa mengampuni diri sendiri? Ya. Dan Roh Kudus menolong kita untuk bisa memperbaiki diri. Ya. Mengalami pengampunan ilahi. Nah itu luar biasa. Mengalami pengampunan ilahi. Coba kita bandingkan ya. Yang lihat yang warna biru, pusat perhatian. Nah, ada dua macam, rasa bersalah psikologis, secara psikologis saja, atau duka cita yang konstruktif, yang membangun. Ya, lihat, pusat perhatian dari rasa bersalah yang psikologis itu pusat perhatiannya adalah diri sendiri. Tapi pusat perhatian dari duka cita yang konstruktif adalah Allah dan sesamanya. Aku sudah mendukacitakan hati Allah dan orang tuaku misalnya. Ya, aku perlu bertobat. Ya, itu bedanya demikian. Yang kedua, pemikiran atas masalahnya ditinjau dari rasa bersalah psikologis. Itu adalah tindakan-tindakan yang keliru pada masa lalu. Jadi orang terus fokusnya pada orientasi pada masa lalu. Masa lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Aku sudah melakukan hal yang mengecewakan, yang memalukan. Ya, orientasi pada tindakan-tindakan yang keliru pada masa lalu. Tapi kalau duka cita yang konstruktif itu pusatnya pada kerugian yang diderita orang lain dan rencana untuk melakukan tindakan yang benar untuk yang akan datang. Aku sudah mengacaukan hati orang tuaku karena aku mau melakukan sesuatu yang membuat mereka bangga denganku. Aku sudah mengacaukan hati Tuhan waktu lalu karena aku mau berbuat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan sekarang ini. Puji Tuhan. Ya. Motivasi rasa bersalah yang psikologis adalah agar diri bebas dari rasa bersalah. Itu aja. Ya. Rasa bersalah psikologis motivasinya adalah agar diri bebas dari rasa bersalah. Tapi motivasi duka cita yang konstruktif adalah untuk mendorong orang lain agar melakukan kehendak Allah. Orientasi pada apakah engkau melakukan kehendak Allah. Ya. Walaupun lingkunganmu oke-oke saja, tapi apakah engkau melakukan kehendak Allah? Ya. Jadi motivasi kita adalah untuk mendorong manusia, umat Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Oke, yang terakhir, sikap terhadap diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri dari rasa bersalah psikologis adalah marah, benci, dan frustasi. Aku marah, benci, dan frustasi. Sikap terhadap diri sendiri. Aku marah terhadap diriku, benci terhadap diriku, dan frustasi terhadap diriku. Kenapa aku mengecewakan kau? Aku mempermalukan orang tuaku dengan sikapku demikian. Ya. Tapi sikap terhadap diri berkaitan dengan duka cita yang konstruktif, mengasihi diri sehingga mengusahakan yang terbaik. Walaupun aku pernah gagal, memang setiap manusia punya kelemahan. Tapi Roh Kudus menolong aku untuk bangkit, tidak jatuh terus menerus. Ya, tapi Roh Kudus menolong aku. Aku mau mengasihi diriku sendiri, aku mau bangkit, aku mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan aku berusaha untuk mengusahakan yang terbaik. I will do my best. Ya, ini penting. Ya. Oke, yang terakhir, hasil dan akibatnya apa? Ya, rasa bersalah psikologis, ada perubahan luar sementara, cuma sementara, menarik diri dari tanggung jawab yang lebih besar dan membenci diri. Ya, aku benci kenapa aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku benci terhadap diriku kenapa aku mengecewakan orang tuaku. Misalnya gitu ya. Tapi hasil atau akibat dari duka cita yang konstruktif adalah aku mau hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, aku mau tinggalkan manusiaku yang lama. Dan Roh Kudus menolong aku untuk hidup baru yang memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus 5:17. Segala yang adalah semua orang yang adalah Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Ya, biar itu semua jadi berkat bagi saudara sekalian. Saya ingat satu lagu, ya lagu yang cukup lama. Beratkah beban hidupmu dalam dunia kelam? Oh, rindukah jiwamu dalam perhentian kekal? Kenalkah kau Yesus? Kenalkah teman? Kasih-Nya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oh Tuhan, seringkali kami mempunyai rasa bersalah. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa membedakan rasa bersalah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau rasa bersalah yang keliru yang harus kami arahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, kuatkan kami, perbarui hidup kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.